hamba Tuhan yang sudah ngatur acara yang luar biasa ini, siapa yang bersuka cita malam hari ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan spesial buat panitia yang mengisi acara. Terima kasih, kalian luar biasa. Hari ini saya mau bicara tentang Wonderful Counselor, menuntun pada keajaiban dan kemajuan. Jadi tema utama dari Natal Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah Wonderful Counselor, atau kalau saya boleh terjemahkan bebas, adalah Counselor yang agung. Sama-sama bilang sama saya, Counselor yang agung. Konselor yang agung. Dalam Alkitab diterjemahkan sebagai penasehat yang ajaib. Tetapi menurut saya, Wonderful Counselor lebih mantap untuk saya terjemahkan Counselor yang agung. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Counselor yang agung. Konselornya aku. Sebagian kita sulit memahami waktu Yesaya berkata namanya akan disebut Wonderful Counselor, karena selanjutnya dikatakan dia Allah yang perkasa, El Gibor, Allah yang tidak pernah kalah dalam setiap pertandingannya. Itu artinya dia Allah yang perkasa. Amin. Dan rasanya tidak sulit memahami kalau dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Dan tidak sulit juga untuk kita memahami kalau dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Apa artinya Bapa? Dia dekat dengan kita dan bertanggung jawab. Yes. Dan dia Bapa yang dekat dan bertanggung jawab buat kita, bukan hanya untuk sementara waktu, tapi untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, bahkan the Prince of Peace, Raja damai buat kita juga bukan sesuatu yang sulit untuk kita pahami. Karena sungguh dia Raja, sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Raja. Yesus adalah Raja. Dan dia bukan hanya Raja, tetapi dia memastikan damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera. Damai sejahtera. Jadi istilah El Gibor, Allah yang perkasa, istilah Bapa yang kekal, istilah Raja damai bukan sesuatu yang membingungkan, tapi Wonderful Counselor, Counselor yang agung, rasanya sulit untuk kita pahami karena di dalam setiap bagian dalam Alkitab sering disebut Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, tetapi Wonderful Counselor tidak pernah diucapkan lagi. Lalu kita bertanya, kenapa Yesus harus disebut Wonderful Counselor? Baru hari-hari ini kita bisa mengerti kalau selesai sama saya kenapa? Karena dunia makin banyak orang stres. Nggak ada yang bilang amin. Kayaknya kesini macet. Kelihatan stresnya masih ketinggalan. Karena dunia jadi zaman makin banyak orang stres. Dunia jadi zaman makin banyak orang kena mental. 10 Oktober. Sudah tahu hari apa itu 10 Oktober? Hari jadian saya. Sudah tahu 10 Oktober itu apa, saudara? Hari pahlawan. Pahlawan itu 10 November. Ya Allah. Makanya banyak makanan halal. Saya diserang orang gara-gara saya datang ke kantor halal. Katanya Gilbert memaksakan supaya kita orang-orang non-muslim makan halal. Kita makan babi yang paling utama. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, 10 Oktober adalah hari kesehatan mental sedunia. Oh. 10 Oktober hari apa, saudara? Kesehatan mental sedunia. Dan pada saat hari kesehatan mental, Menteri Kesehatan, siapa, saudara? Bukan kita, orang hebat. Budi. Menteri. Pak Budi. Yang nomor mobilnya nggak kayak kita, gitu, RI. Gak kayak kita ada belakangnya, dia nggak ada RI gitu. Ya. Menteri
Bilang mas bro gak kayak lu gitu. Menteri Kesehatan bikin pengumuman 1 dari 10 orang Indonesia terkena gangguan jiwa. Berapa saudara? 1 dari 10. 1 dari 10%. minta maaf ya. Minta maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di atas 10 ini salah satu di antara mereka orang yang pertama bilang bukan saya, itu luar biasa. Jadi jangan ketawa dulu. Yang ini gak berani saya. Buk ya bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aja baris 3 itu mulai iya ya. Iya nengok mulai dari ibu ya. 10. Nah, salah satu. Pokoknya tiba-tiba ini. Kenapa dia kesel? Karena keberadaan terbongkar. Yang lain kok sampai apalagi yang di atas. Yang 1 dari 7. Nah, ini udah kena gangguan mental. Lalu yang kedua, itu baru yang pertama. 1 dari 10 orang Indonesia kena gangguan mental. Yang kedua, 55% orang Indonesia terkena stres. Sudah tahu apa aja 55%? Lebih dari separuh. 3 dari 4 orang Indonesia. 3 dari apa saudara? 4. Kalau mau dihitung gampangnya 1 dari 2. Jadi kalau ada suami istri, salah satu gak pasti stres. Jangan salahin saya. Ini yang ngomong menteri. Kalau persiapan baca di Google, baca di ChatGPT. 55 orang Indonesia. ChatGPT. 55% orang Indonesia. Dan 16% orang Indonesia terkena depresi. Tidak cuma 11 saudara. Banyak juga nih. Dan sekarang kita mengerti kenapa Yesus menjadi wonderful counselor. Karena Alkitab sudah mengerti akan ada masa-masa suka di akhir zaman. Ya. Tapi Alkitab saya bilang umat yang mengenal Allahnya. Amin. Umat yang mengenal Kristus. Amin. Immanuel. Amin. Umat yang mengenal Allah sebagai Bapa yang kekal. Amin. Umat yang mengenal Allah sebagai Raja damai. Yes. Umat yang mengenal Allah sebagai Al-Kibur, Allah yang perkasa. Amin. Akan tetap kuat dan bertindak. Artinya di tengah pandai yang sukar, dia bimbing kita, diarahkan kita, dia tuntun kita, sehingga kita dapat berkata, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Yesus yang mengasihi aku. Yes. Amin. Makanya Alkitab saya bilang 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Amin. Sama-sama bilang saya tidak akan terkena gangguan mental. Saya tidak akan gagal mental. Saya tidak akan depresi. Saya tidak akan depresi. Saya tidak akan stres. Saya tidak akan stres. Immanuel menyertai saya. Amin. Dari situlah kita bisa mengerti kenapa kita butuhkan wonderful counselor. Amin. Kenapa di akhir zaman Kristus harus datang sebagai wonderful counselor. Karena dia tahu dunia sedang dalam tekanan, dunia sedang dalam situasi yang serba salah, dunia sedang dalam situasi yang mencekam, dunia sedang dalam kondisi yang kata orang dunia hari-hari ini tidak baik-baik saja. Tapi karena ada wonderful counselor kita baik-baik saja. Amin. Oh, bagaimana keadaannya? Bilang baik-baik saja. Baik-baik saja. Bu, bagaimana keadaannya? Baik-baik saja. Pak, Baik-baik bagaimana saja. keadaannya? Baik-baik saja. Oma dan opa bagaimana keadaannya? Janda dan duda bagaimana keadaannya? Hei, nggak usah lihat kiri kanan. Orang bilang janda dan duda.
walaupun sudah seorang single mother, walaupun sudah seorang single father, tapi hidup kita baik-baik saja. Amin. Adik-adik muda baik yang jomblo maupun sudah laku, keadaanmu baik-baik saja. Amin. Yang setuju sama saya semua di ruangan ini bilang keadaan saya baik-baik saja. Keadaan saya baik-baik saja. Yesus adalah wonderful counselor kita. Karena Yesus adalah wonderful. Yes. Bukan kita sama-sama. Wonderful counselor menuntun pada apa saudara? Keajaiban dan kemajuan. Sama-sama bilang keajaiban. Keajaiban. Kalau engkau seorang single mother, kalau engkau seorang single father, tapi hidupmu penuh berkat Tuhan, saya beri nama, itulah keajaiban. Amin. Kalau kata dokter kau sakit, tapi kau tetap beriman, kau tetap semangat, dan kau tahu ada mujizat kesembuhan dalam Kristus, itu yang bernama keajaiban. Amin. Kalau orang bilang situasi politik hari-hari ini tidak baik, kalau orang bilang situasi ekonomi hari-hari ini tidak baik, tapi kau tetap bersemangat, kau tetap diberkati, kau tetap dipelihara Tuhan, saya beri nama itu keajaiban. Amin. Yang setuju sama saya, kepalkan tangan kanan saudara dan bilang keajaiban masih ada. Keajaiban masih ada. Sama-sama bilang keajaiban masih ada. Keajaiban masih ada. Suamimu boleh memabuk, anakmu boleh terlibat dengan narkoba, tapi kita tidak akan putus asa, kita tidak akan menyerah, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Kita tetap berlutut di kaki Tuhan dan kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Kita tahu keajaiban masih ada. Yes. Ketika orang rumah nanti bertanya, Gilbert khotbah apa? Bilang sama dia keajaiban masih ada. Kalau orang tanya sama saudara berkat Natal apa yang kau dapat sepanjang mengikuti ibadah Natal 2024 ini, jawab satu kata sederhana. Dari seluruh ibadah-ibadah Natal yang mengunjungi, dari setiap lilin yang menyalakan, kadang-kadang zaman sekarang tuh nggak pakai lilin, pakai flashlight saja. Dari lemper yang ku makan, dari teh otak yang ku minum, aku ada pada kesimpulan keajaiban masih ada. Amin. Karena dia pembuat keajaiban, sebagai wonderful counselor yang tidak pernah Amin. kita yang saja katakan amin. Amin. Yesaya pasal 9 ayat 5 bilang, sebab apa saudara? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan, haleluya, ada apa saudara? Di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib. Apa? Allah yang perkasa. Apa? Bapa yang kekal. Apa? Raja damai. Sekarang loncat ke Ayub pasal 5 ayat 6 sampai 15. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Masalah dan persoalan bukan tiba-tiba. Sama-sama bilang sama saya, masalah dan persoalan bukan tiba-tiba. Masalah di masalah bukan tiba-tiba. Dia bukan Tuhan yang izinkan masalah karena iseng. Bukan berarti kalau saya ada masalah, saya berteriak sama Tuhan, Tuhan kenapa saya ada masalah? Lalu Tuhan tersenyum dan berkata, sorry Gilbert, iseng. Ada suami istri yang berkantor mau cerai karena suaminya selingkuh. Oh puji Tuhan yang ada kemarin. Biasanya juga duduk di sebelah kanan. Orang ini lagi ngasih saya bilang, kali ini saya udah mikirin pendeta. Ada suami istri datang ke kantor mau cerai. Lalu saya tanya, kenapa mau cerai? Suaminya bilang, tanya istri saya tahu. Saya bilang, kok kenapa mau cerai? Emang ibu mau kawin lagi? Enggak, pendeta nggak tahu suami saya selingkuh terus. Terus saya tanya, Pak, kenapa selingkuh?
Dia bilang, awalnya si iseng. Saya bilang, Pak, kalau iseng makan permen bonbon, Pak. Kalau iseng makan cupa-cupa. Gemuk-gemuk kayak ojek, Pak. Kalau malas gemuk, beli itu kerupuk kampung. Bisa diemut, bisa digigit kalau mau bunyi. Masih kurang, Pak, makan kuaci. Saya paling gregetan kalau makan kuaci. Kan biasanya kalau ada orang mati, orang meninggal, kan suka ada kuaci. Terbawa. Saya paling gak jago makan kuaci. Saya datang, disebut kuaci. Saya lihat ini orang yang ngobrol sama saya makan kuacinya enak banget. Iya. Cepat ya. Saya ini bukan pencinta kuaci, Cepat. Iya. tapi kan di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi saya ikut makan kuaci. Diputar-putar. Percaya saya, kalau saya tak biasa makan kuaci, susah makan kuaci. Perlu kerapan tersendiri untuk makan kuaci. Saya harus tangan. Dan makan kuaci, gak kayak makan jeruk. Kalau makan jeruk, kita susah. Ada yang bantuin bukain. Kalau kuaci, rasanya beda, bos. Jadi ini juga begini. Dia sudah ngeliatin saya, dia mau bantuin, jadi gak bisa buat apa-apa. Nangis. Rasanya asin-asin pedas. Dia bilang, susah, Pak. Enggak. Akhirnya saya jengkel sama kulit-kulitnya. Dalam hati sekarang gua mau cepet dari dulu. Dalam hati saya, biarkan perut yang mengisahkan mana yang perlu, mana yang kuaci itu. Perjuangannya besar. Nggak berarti. Nggak mungkin ada orang, kok lu sekarang gemuk? Iya makan kuaci. Orang kalau makan kuaci bukan perutnya six pack, pipinya six pack. Dan kadang-kadang saya juga mikir, kuaci kan kecil. Jadi kalau dia masuk ke badan saya, seperti ikan cupang di lautan lepas. Luas sekali. Pak, di gereja ini jangan ada yang iseng lalu selingkuh. Amin ke Pak. Orang nasihati juga. Lu bikin emosi gua di kata-kata, Pak. Jarang-jarang saya pakai jas sudah keren begini. Emosi lagi. Pak, kalau iseng jangan selingkuh. Kalau iseng jangan apa tuh? Stalking Instagram cewek-cewek, nenek-nenek. Nenek pakai bikini. Pak, kalau iseng jangan ganti nomor telepon, kasih nama laki-laki. Santi dikasih nama Boni. Pak, kalau iseng Pak jangan hubungin mantan, Pak.
Lihat-lihat di Facebooknya mantan lah. Ada bapak-bapak yang lihat itu. Siapa yang ngadu sama kita? Bini lu Pak, bini lu yang ngadu. Kalau iseng dari sini saya bilang ada 3. Permen cupa-cup, kerupuk kampung, Kuaci. sama Kuaci. saya jamin gak akan ada orang overweight cuma gara-gara makan kuaci. Lu makan kuaci 1 ton cuma gigi yang copot Pak. Pipi berotot. Bu! Kalau iseng Bu, jangan lihat-liatin Instagram artis terus nangis sendiri. Pakai sama istrinya perhatian gak ada laki gue. Artisnya Nggak perhatian usah sama Bu banding-bandingin suaminya sama artis Bu. artisnya perhatian sama laki gue. Bang, aku gak kayak sini lihat tuh perhatian sama istrinya. Tiba-tiba suaminya bilang, lah kamu kok gak kayak dia? Cantik, segar, nekak. Lu suka jelas kayak emper. Bu, iseng Bu. Kalau iseng doa, Nah, kalau bilang aman jelas. Kalau iseng Bu menyembah kita Bu. Kalau iseng Bu, berdoa minta Tuhan kerjakan mujizat dalam kasih. Adik-adik muda kalau iseng jangan baca tayangan-tayangan cabul. Adik-adik muda kalau iseng jangan nge-fake. Terus aja Pak. Banyak orang bermasalah karena apa? Iseng. Banyak orang bermasalah karena apa? Bisa. My God is not an iseng God. Nggak mungkin saya datang, saya bilang Tuhan kenapa masalah hidup saya bertubi-tubi. Tiba-tiba Tuhan saja bilang sore juga iseng. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu ada target yang besar yang Tuhan persiapkan buat kita, sudah katakan amin. Amin. Karena itu ayat ini jelas berkata, tidak akan apa saudara? Jelas dikatakan bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari apa? Tanah. Tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bergejolak tinggi. Sama-sama bilang sama saya. Saya. Kadang-kadang kita menyebabkan masalah. Istri tanya sama suami, sayang, untuk sarapan mau nasi goreng, mau mie goreng, atau mau roti? Suaminya bilang, terserah kamu sayang. Kamu tuh laki-laki yang gak tegas. Kan aku malah gak ini dong. Ya udah nasi goreng. Gak bagus dong, apa-apa minyak. Ya udah, roti aja. Begitu dia punya suami gak tegas sih. Nanti nasi goreng, nanti roti. Lu jadi kamu maunya apa? Lu kok saya yang ditanya maunya apa? Lu maunya apa? Aku bilang aku nasi goreng, tapi banyak minyak. Makanya aku pilih roti. Ini kamu harus punya prinsip. Ya udah mau beli nasi goreng, cuma kepala batu kan? Minyak lagi. Ya udah, bapak-bapak silakan tetap. Ibu-ibu bertobat kembali kepada Allah. Seringkali kita menciptakan masalah dari diri Pak, kita. dia awet. Nggak ada masalah. Pikiran kita, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini, kalau begini. Anak Tuhan percaya betul, Tuhan tidak pernah berikan pencobaan bagi kemampuan anak-anak. Ya. Amin. Ayat 8 bilang tetapi aku, sama-sama bilang sama saya, tetapi aku
Tetapi aku. Sama-sama bilang tetapi aku. Tetapi aku. Orang lain boleh pikir yang negatif. Orang lain boleh punya cerita-cerita yang negatif. Orang lain boleh curiga dengan orang lain. Tetapi aku, tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah saja aku akan mengadukan perkara-Ku. Amin. Yes. Mari kita cari Tuhan, Pak. Mari kita cari Tuhan. Adik-adik muda, mari kita cari Tuhan dan mengadukan perkara kita kepada Tuhan sama kasih yes. He is our wonderful counselor. Yes. Amin. Amen. Lanjut ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga serta apa saudara? Keajaiban-keajaiban. Haleluya. Keajaiban kita terbilang banyak. Siapa yang percaya masih ada keajaiban? Dokter boleh bilang kau tidak punya anak, tapi dia tetap Tuhan yang melakukan keajaiban. Amin. Orang boleh bilang suamimu tidak mungkin bertobat, tapi dia Tuhan yang mengerjakan keajaiban. Yes. Engkau boleh saja berkata, masa mudaku penuh dengan kegagalan, tapi saya mau beritahu dia Tuhan yang masih melakukan keajaiban. Ya. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya pernah lakukan hubungan seks sebelum nikah dan saya merasa hidup saya tidak berharga hari ini. Saya mau bilang bangkit dan percaya, dia tetap Tuhan yang masih melakukan keajaiban. Pak, engkau boleh bilang usaha susah hari-hari ini, investasi berat hari-hari ini, pekerjaanku sedang menuju ke pekala turunan yang berat. Saya mau bilang masih ada keajaiban. Kenapa dia wonderful counselor? Karena dia pastikan yang buat kita pintu sudah tertutup, yang buat kita sudah tak ada jalan. Dialah Tuhan yang memberi jalan dan kemenangan buat kita yang percaya. Amin. Amin. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Sama-sama bilang sama saya, orang yang hina. Orang yang hina. Ditempatkan pada derajat yang tinggi. Siapa yang percaya? Amin. 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 Sama-sama bilang orang yang hina. Orang yang hina. Orang yang tidak diperhitungkan. Orang yang tidak diperhitungkan. Akan diangkat oleh Tuhan. Makanya kita bilang Tuhan akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan yang pintar. Anak Tuhan tidak mengenal kata putus asa. Anak Tuhan tidak mengenal kata apa saudara? Putus asa. Anak Tuhan tidak mengenal kata kecewa. Tapi anak Tuhan mengenal kata beriman dan percaya. Karena waktu kita beriman dan percaya, apa yang tidak mungkin Tuhan sediakan yang nyata. Amin. Kemuliaan dan sudah katakan amin. Amin. Ia menempatkan orang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rencana orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rencana orang belah-belit apa saudara? Digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa belah, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Ayat 15, oh haleluya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka. Dan dari kanan, Orang yang kuat. saya simpulkan begini. Kebanggaan terbesar kita sebagai orang beriman yang merayakan Natal, bahwa kita akan selalu melihat kemuliaan Tuhan yang menuntut pada keajaiban dan kemajuan. Sama-sama bilang sama saya, Natal adalah kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan Tuhan. yang menuntut pada keajaiban dan Yang kemajuan. yes. Hidup Kristen adalah hidup yang dinamis. Hidup Kristen adalah hidup yang Dinamis. kenapa dinamis? Karena selalu ada kemajuan-kemajuan. Amen. Alkitab saya bicara tentang Maria. Maria usianya 14 sampai 15 tahun, tetapi malaikat berkata telah mengandung dan melahirkan anak. Buat sebagian orang, usia 14 tahun mengandung itu artinya penurunan. Orang yang menertawakan dia. Orang akan bilang, nggak nyangka kalau kejadian itu di Karawaci ada wanita 14-15 tahun hamil, besok sentul hidup. Karawaci ada yang lucu.
Mukanya terpampang di mana-mana. Tapi pertanyaan saya buat mereka yang hidup dalam Tuhan, apakah ada penurunan? Tidak. Dia boleh difitnah, dia boleh diserang, dia boleh dibully, tapi anak Tuhan selalu naik. Amin. Tak ada belah. Amin. Anak Tuhan selalu naik. Amin. Anak Tuhan selalu maju. Amin. Anak Tuhan selalu meningkat. Amin. Anak Tuhan selalu mengalami berkat Tuhan yang tak Amin. Haleluya. Sama-sama bilang, saya akan maju. Saya akan maju. Saya akan meningkat. Saya akan meningkat. Saya akan mengalami promosi Saya Tuhan. akan mengalami promosi Saya Tuhan. akan merasakan berkat-berkat Saya Tuhan akan yang luar merasakan. biasa. Amin. Jadi saya simpulkan rancangan Tuhan adalah keajaiban dan kemajuan. Amin. Kenapa rancangan Tuhan adalah keajaiban dan kemajuan? Karena keajaiban dan kemajuan yang pertama memacu semangat. Kalau saya tahu ada keajaiban, kalau saya tahu ada kemajuan, maka yang pertama saya menjadi orang-orang yang semangat. Salah satu yang iblis mau buat adalah membunuh semangat. Yang iblis mau buat apa? Memutus. Dan kalau hari-hari ini semangatmu seperti terbunuh, saya mau beritahu iblis sedang bekerja. Maria dan Yusuf jalan menuju Betlehem. Pertanyaan saya, di mana orang tua mereka? Di mana saudara-saudara mereka? Di mana? Di rumah. Di mana orang tua mereka? Jangan sampai saya marah lagi. Di mana orang tua mereka? Di mana saudara-saudara mereka? No one support them. Karena semua malu. Yang satu menikah dengan seorang wanita yang sudah mengandung. Yang satu 14-15 tahun mengandung, lalu ngomong Roh Kudus yang membuat saya mengandung. Orang tuanya kalau ditanya, papanya Maria ya? Bukan, Maria mana? Anak saya namanya Mary. Oh, mamanya Maria ya? Enggak. Loh, itu kan anaknya Maria. Bukan, anak saya namanya Maria. Saya percaya kami mengaku. Tapi pertanyaan saya, apakah Yusuf putus asa? Tidak. Pertanyaan saya, apakah Maria tertekan? Hari ini saya mau bilang mereka tetap bersemangat. Walaupun sampai ke Bethlehem tiba-tiba ada berita, there is no place, there is no room, tidak ada tempat untuk melahirkan, mereka tetap semangat. Mereka tahu keajaiban pasti terjadi. Amin. Semuanya pernikahan Amin. kemajuan Tuhan Yes. sediakan. Katakan Amin. Amin. Yang kedua saya belajar, kenapa Natal berbicara tentang kemajuan dan keajaiban? Yang pertama, keajaiban dan kemajuan memacu semangat. Yang kedua, kemajuan dan keajaiban dan kemajuan membuat kita makin menikmati kasih Tuhan. Iman bukan hanya untuk diketahui. Iman bukan hanya apa, saudara? Tidak di, Sama-sama bilang iman bukan hanya untuk diketahui. iman bukan hanya Sama-sama bilang iman bukan hanya untuk diketahui, iman bukan hanya untuk diketahui. tapi iman untuk dinikmati. Amin. Yusuf dan Maria menikmati kehangatan kasih Tuhan. Orang yang menikmati kehangatan kasih Tuhan gak gampang mengeluh, gak gampang bersungut, gak gampang kecewa, gak gampang menyimpan kepahitan. Bayangkan Yusuf dibuang ke dalam penjara, tapi dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang aku, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan mereka dan ucapan. Amin. Itu yang saya bilang orang yang menikmati kasih Tuhan. Pak, saya berdoa, momen Natal hari ini membuat kau menikmati kasih Tuhan.
main Natal ini keluargamu menikmati kasih Tuhan. Adik-adik muda, siapa di sini anak muda yang belum menikah? Kalau lambaikan tangan. Adik-adik muda yang belum menikah, dengar apa itu Natal menikmati kasih Tuhan. Apa itu Natal? Natal menikmati kasih Tuhan. Saya percaya betul orang-orang yang menikmati kasih Tuhan tak akan mengeluh. Sarah Mesabet Nego dibuang ke dapur api, dipanaskan 7 kali lipat. Tapi ini yang dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah satu tolong, dia tolong. Dari pertemuan Raja ketahui kalau Tuhan yang kami sembah tidak satu tolong untuk menyembah Dewa Tuhan Raja, kami tidak mau. Kenapa orang sekarang banyak meninggalkan Tuhan? Kenapa orang sekarang banyak kompromi dengan dosa? Kenapa orang sekarang gampang menyimpan kepahitan, gampang menyimpan dendam? Gue butuh ini, gue butuh ini, gue butuh ini. Karena dia tidak menikmati kasih Tuhan. Dia rasa semuanya hanya beban. Kita orang Kristen bebannya banyak, mereka diomongin orang senyawa, difitnah orang sabar, dihianati orang. Tidak boleh balas, bersalah. Padahal dari jadi Tuhan. Tapi kalau kita menikmati kasih Tuhan, kita berkata, Allah betul bekerja dalam segala perkara. Bu, Pak, adik-adik, kalau hari-hari ini kau banyak kecil, kalau hari-hari ini kau banyak menyimpan kepahitan, bukan karena situasi hidupmu terlalu berat, tapi karena kau belum menikmati kasih Tuhan. Saya berdoa, Natal tahun ini bukan hanya kita anggap perayaan Natal, tapi Natal tahun ini kita berkata, sungguh Allahku dahsyat, sungguh Allahku luar biasa, sungguh Allahku tidak akan pernah meninggalkan dan mengecewakan aku. Yes. Sama-sama bilang sama saya, ada keajaiban. Ada keajaiban. Sama-sama bilang ada kemajuan. Ada kemajuan. Sama-sama bilang ada keajaiban. Ada keajaiban. Sama-sama bilang ada kemajuan. Ada kemajuan. Yang ketiga, rancangan Tuhan dalam Natal adalah keajaiban dan kemajuan. Mengapa? Yang pertama saya pelajari karena keajaiban dan kemajuan memacu semangat. Yang kedua, keajaiban dan kemajuan membuat kita makin menikmati kasih Tuhan. Sehingga walaupun Herodes merancangkan yang jahat, tapi Yusuf dan Maria menikmati kasih Tuhan. Meskipun orang maju harus mengambil jalan berputar untuk menghindari Herodes, tapi mereka menikmati kasih Tuhan. Saya tidak akan katakan bahwa 2025 akan menjadi tahun yang lebih baik. Tapi saya khawatir tantangan kita akan makin besar. Saya khawatir pengkhianatan akan makin banyak. Saya khawatir kejahatan akan makin bertubi-tubi. Tapi anak-anak Tuhan tetap tenang. Karena orang yang menikmati kasih Tuhan tahu persis Tuhan membela kita dan tidak akan pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Dan yang ketiga saya katakan, kenapa Natal tidak bisa dipisahkan dari Wonderful Counselor yang menuntut pada keajaiban dan kemajuan? Karena keajaiban dan kemajuan memampukan kita menjadi saksi Tuhan. Tangan kanan lidah dan bilang, saya saksi Tuhan. Saya saksi Tuhan. Saksi Tuhan bukan berarti semuanya harus saksi. Maria dan Yusuf melahirkan di kandang, bukan di istana, bukan di ruko. Melahirkan di mana, saudara? Di kandang. Tapi selalu ada keajaiban. Waktu kau lihat masalah, otakmu jangan langsung negatif. Anak itu gini, anak itu gini, anak itu gini. Waktu kau menghadapi masalah yang pertama, bilang terima kasih dulu sama Tuhan. Saya yakin gak ada yang bilang amin. Karena berat. Dibersi, mana sudah dibully di medsos. Anak sekarang ini kan terlalu tua, ini aneh ya. Macam-macam ya sekarang. Seorang ada masalah, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih, anakku narkoba, haleluya. Tuhan terima kasih, istriku meninggalkan aku, segala kemuliaan buat Tuhan.
sampai hari ini belum dapat pasangan teman hidup, bujang lapu. Itu bukan bersyukur, itu pokok di otak. Anak Tuhan waktu menghadapi masalah yang pertama bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan tidak bisa. Kalau dia izinkan masalah, pada saat yang bersamaan dia kasih sejalan dan keluar. Dan yang kedua, kalau dia sediakan, dia izinkan masalah, pasti dia sediakan pelajaran-pelajaran berharga. Sehingga lewat masalah kita makin kuat, makin dewasa, makin rohani, makin maju, makin hidup berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan. Ibu, siap kalau ada masalah, bersyukur dulu. Ibu siap kalau ada masalah, bersyukur dulu. Stop sama pikiran-pikiran negatif. Stop sama rekayasa, jangan nanti begini, jangan nanti begini. Pokoknya ada masalah dan Tuhan terima kasih. Karena kalau saya diizinkan menghadapi masalah, artinya Tuhan tahu bahwa saya kuat menghadapi. Hari ini saya menabur dengan air mata, esok saya menuai dengan sorak-sorai beribadah. Amen. Dan yang terakhir, saya sudah ngomong musim tadi depan. Rencana Tuhan dalam Natal menyediakan wonderful counselor buat kita, yaitu keajaiban dan kemajuan. Mengapa keajaiban dan kemajuan? Satu, keajaiban dan kemajuan memicu semangat, sehingga kita menjadi orang yang bersemangat. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center setiap yang hadir dalam pesta Natal bersama 2024 di Great Chapel gedung yang luar biasa ini, doa saya selalu menjadi orang-orang yang bersemangat. Jangan jadi orang-orang yang patah semangat, jangan jadi orang-orang yang kena mental. Sudah cukup 1 dari 10 orang Indonesia satu jiwa, gak usah ditambahin satu lagi. Biarkan mereka saja, kita jemaat Tuhan tetap semangat, tetap sudah siap. Amen. Bilang sama sebelah orang sudah banyak. Tolong kita menambahin lagi. Saya nggak mau dengar 10 Oktober 2025 tiba-tiba Menteri Kesehatan bilang 2 dari 10 orang Indonesia gangguan jiwa. Itu berarti jemaat Global satu ini. Tapi saya berdoa anak-anak Tuhan tetap semangat. Karena Tuhan kita Allah yang melakukan keajaiban dan menuntut pada kemajuan. Yang kedua saya pelajari, kenapa keajaiban dan kemajuan? Ada rencana Allah. Karena kemajuan, keajaiban dan kemajuan membuat kita makin menikmati kasih Tuhan. Daud bilang, aku mau menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Aku mau mengingat keajaiban-keajaiban. Ngapain sih bersama di hari saudara? Natal adalah saatnya kita bersihkan pikiran dan hati kita. Hanya apa yang mulia, apa yang berkenan kepada Tuhan itu yang kita simpan di pikiran dan hati. Yang ketiga saya pelajari, kenapa Natal tidak bisa dipisahkan dari keajaiban dan kemajuan? Karena keajaiban dan kemajuan memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Ya setuju sama saya, tanda tangan kanan di dada dan bilang saya tidak boleh jadi batu selalu. Apa artinya kita menyebut diri Kristen kalau kita suami yang kasar di kepala batu? Apa artinya kita sebut diri kita Kristen kalau kita menyakiti hati orang? Anak Tuhan harus menjadi saksi Tuhan. Alkitab saya bilang kamu adalah terang dunia. Alkitab berkata bangkit menjadi teranglah sebab terang Tuhan terbitlah sekarang. Alkitab saya bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sama-sama bilang saya saksi Tuhan. Saya saksi Tuhan. Makanya di gereja kita setiap tahun kita buat buku renungan harian setahun. Tahun ini bukunya berjudul Bertahan Setiap Hari Bersama Yesus. Karena buat gereja kita, visi yang Tuhan berikan 2025 adalah the year